Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 TPB 45A untuk memenuhi tugas besar RBL Fisika Dasar 2 dengan judul Motor Listrik Sederhana dengan Gaya Lorentz Induksi Elektromagnetik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Lili Sumanulang, NIM 120250004, Amanda Putra Melia, NIM 120250020, Gita Sonia Berginting, NIM 120250024, Bintang Tegar Nugraha, NIM 120250028, dan Yogi Hardandi, NIM 120250037. Motor listrik sederhana merupakan konsep dari gaya Lorentz di mana gulungan kumparan yang ditempatkan pada medan magnet yang kemudian dialiri arus listrik sehingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Atau lebih singkatnya, kenapa kumparan bisa memutar? Akibat adanya medan magnet yang saling tolak menolak pada kutub yang sama. Semakin besar kekuatan magnet, maka semakin besar juga putaran yang dihasilkan. Begitu juga dengan arus listriknya, semakin besar arus listrik yang dipakai, maka semakin besar pula putaran motornya. Prinsip kerja pada motor listrik yaitu dua kutub magnet berdekatan yang berbeda kutub akan saling tarik menarik, tetapi pada kutub yang sama atau yang sejenis akan saling tolak menolak. Atau lebih jelasnya, sebuah lilitan kawat tembaga berada di antara dua magnet yaitu pada kutub utara dan selatan. Bila pada kedua ujung lilitan kawat tembaga diberi tegangan listrik, maka akan muncul berupa gerak pada lilitan. Tapi bila lilitan pada sebuah poros, maka lilitan akan berputar pada porosnya. Pada motor listrik terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, motor listrik itu dapat kita jumpai pada kipas angin, bor listrik, dan pompa air. Pada praktikum kali ini, alat yang digunakan yang pertama magnet, yang kedua baterai yang berukuran besar, yang ketiga kawat tembaga, yang keempat gunting, dan yang kelima lakban. Tahap-tahap pembuatan alat. Yang pertama, siapkan kawat dan bentuk lilitan sesuai keinginan. Yang penting, tidak terlalu dikit dan tidak terlalu banyak. Yang kedua, rangkai. Taruh kawat penyangga di setiap sisi baterai. Lalu taruh magnet di atas baterai. Lalu taruh lilitan di atas magnet, dan voila, berputar. Gaya Lorentz. Hendrik Anton Lorentz merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik atau I dan induksi magnetik yang ada atau B. Macam-macam gaya Lorentz. Yang pertama, gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi akan maksimal. Inilah keadaan yang biasanya selalu dikondisikan secara nyata, yakni agar gaya Lorentz yang didapat selalu maksimal. Medan magnet dikondisikan selalu tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir. Kedua, gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Gaya Lorentz merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak, tergantung dari arah arus listrik pada tiap kawat. Jika kedua kawat memiliki arah arus listrik yang searah,
maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Apabila arus listrik pada kedua kawat saling bertolak belakang atau berlawanan, maka akan mengalami gaya tolak-menolak. Yang ketiga adalah gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Arah gaya Lorentz pada kasus ini adalah tegak lurus dengan arah muatan medan magnet dan arah kecepatan benda. Arah gaya Lorentz akan berbeda tergantung muatan partikelnya. Pada percobaan ini, terdapat kekurangan yang dapat kami temukan seperti kurangnya bahan dan alat untuk memungkinkan variasi yang lebih banyak, kualitas alat yang tidak terjamin kapasitas maksimumnya, kemungkinan human error dalam pengukuran dan pengamatan. Komponen baterai juga harus besar dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi kinerja alat kami. Ada juga kelebihan dari percobaan ini, yaitu pengisian baterai yang menjadikan energi yang digunakan cukup efisien. Desainnya yang sangat sederhana sehingga kita dapat membuatnya sendiri. Kemudian motor tersebut menggunakan speedometer indikator yang terkoneksi dengan sistem berbasis Android.